ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini dengan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita kembali dapat berkumpul bertemu di aula kita yang penuh barokah ini dalam rangka kali ini khataman kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian juga sekalian khataman kawan kita Surya Abadi. Khatam, beliau sudah khatam tahsinnya dua kali khatam. Malam ini khatam yang kedua, kalian bertamat bacaannya. Kemudian kita membaca juga doa khatam Quran, juga kita membaca selamat khatam kitab At-Tibyan. Kemudian juga kalian juga pahalanya kita hadiahkan ya kepada salah satu ulama kita yang malam hari ini beliau diperingati 100 harinya, yaitu abah dari salah satu kawan kita juga Ahmad Mudarib, yaitu kiai kita Kiai Haji Abdul Ghaffar bin Abdul Syukur Tolok Tiram, yang malam ini peringatan 100 beliau gitu lah. Malam ini itu agenda kita insyaallah. Sebelum kita lanjut ke acara kita itu tadi, mari terlebih dahulu kita perbaharui niat kita juga bahwa apa yang kita gawe, kita lakukan ini semuanya adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan atau niat-niat yang lainnya. Dan mari kita juga membaca Fatihah, kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Juga para ulama kita, khususnya kiai kita Kiai Abdul Ghaffar bin Abdul Syukur yang malam ini 100 hari beliau, masyayikh kita, perguruan-perguruan kita. Mudah-mudahan juga Al-Fatihah ini Allah sampaikan pahalanya kepada keluarga kita, usul dan furu' kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, Allah wujudkan cita-cita kita, Allah mudahkan lagi menghafal, Allah bukakan bagi kita semua pintu-pintu pemahaman, pintu-pintu pengetahuan, pintu-pintu hafalan dan segala macam pintu-pintu kebaikan. Dan mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah kumpulkan kita kelak semuanya di dalam surganya Allah dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan semua yang kita cintai. Untuk niat ini dan untuk tiap niat-niat yang baik-baik dan apa-apa yang diniatkan oleh pendahulu kita yang saleh. Al-Fatihah. Biasanya mau acara itu yang keduanya berhubungan mengaji dulu Bang ya, kalau mengaji ada langsung yang Surya Abadi sudah kalau ya plan insyaallah lah. Nah, jadi mengajinya di acara hataman ini mengaji hatam juga ya kalau. Jadi dari Al-Maun lanjut sampai tuntung min Fatihah Al-Baqarah 5 ayat dan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Yang kita menyimak bacaan kawan kita Surya Abadi, mudah-mudahan Allah mudahkan beliau untuk selalu istiqomah dan kita semua hingga akhir hayat kita untuk selalu dekat dan menghatamkan kalamnya ini. Tuntung khatam ulang lagi sampai dengan datang kepada kita al-yaqin atau al-maut, yaitu kematian. Kepada kawan kita Surya Abadi dipersilakan untuk membacakan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin
alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Itu huruf hamzah. Lang. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, langsung sambung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ulang. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Lahab huruf ha. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla
Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila la la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini dia kita menyaksikan juga di pembukaan acara kita ini khataman kawan kita Surya Abadi, khatam tahsin untuk yang kedua kalinya. Yang kita menuntut ilmu itu kan khatam mengaji itu bukan berarti tuntung, yaitu kembali lagi sebagaimana yang kita pelajari At-Tibyan, tiba di tujuan tulak lagi ya, tiba di tujuan khatam tulak lagi, mulai lagi dari Fatihah. Itulah di antara seafdal-afdalnya amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat beliau. Nah, jadi kada ujungnya sampai kita meninggal dunia, gitulah. Jadi kena silakan lagi Surya maju lagi juga mengulang dari awal lagi Fatihah, gitulah. Kalau kau kena belum kawin sekali khatam lagi kayak kalau nah, jadi 3 kali kan gitulah. Jadi itu contoh bagi yang lainnya, contoh bagi yang lainnya. Mudah-mudahan artian mungkin tuntung kuliah hendak pulang kampung, alhamdulillah kalau kau khatam hafalannya, kalau kada berapakah hafalannya 5 atau 10, tapi membacanya, tahsinnya, membaca melihatnya bin nazar dengan melihat mushaf itu khatam. Nah, kalau kawa nah, doanya kena kalau kita khatam At-Tibyan juga hanya doa kalian gitulah. Sampai mana udah kita di At-Tibyan? Sampai apa malam tema terakhir yang kita bicarakan di kitab At-Tibyan? Coba ya Jurnadi, apa ya tema terakhir yang kita bicarakan di At-Tibyan malam Sabtu? Apa tema terakhir? Kada ada ulun kada datang kan, kada ada jawaban gitu. Kada ada Imam Nawawi pada kada datang. Ya. Apa temanya ya? Tentang apa ya? Tahu lah, Jurnadi. Belum tahu. Coba bang tunjuk kawannya membantui siapa? Tunjuk kawannya membantui menjawab. Coba. Al-Bazun ya, ditunjuknya apa? Tema terakhir yang kita bicarakan di At-Tibyan malam Sabtu malam. Ya. Bingung, lupa atau kada terbacai. Kalau ada halangan apa sih kita malam? Kalau ada halangan datang ya kan, alangkah baiknya dibaca ketika itu juga mbah tuntung kegiatan apa yang menghalang kita untuk datang. Nah, baca apa yang kita ketinggalan. Jadi ketika di akhir bulan hukuman baca kitab ini, alhamdulillah ulun sebelum pian hukum udah digawi dahulu. Nah, itu ya kan. Tapi bukan berarti menganjurkan untuk kada datang, tetap kada bakal menyamai kan yang datang duduk langsung apa namanya kita berhadapan tatap muka muwajahah ya, tetap itu yang paling baik kita untuk dalam menuntut ilmu tadi. Apa Al-Fazun tahukah? Apa itu? Coba kencangnya dikit, terjemahnya apa tadi? Kalau membaca di kitab kan kita tinggal baca. Kalau apa yo inti atau temanya lah kita apa itu deh? Tentangnya tentang apa? Nah, coba tunjuk lagi Heko kawannya. Coba tunjuk kawan Heko. Nah, apa? Itu yang paling awal di malam Sabtu. Ini yang paling akhirnya di malam Sabtu. Paling akhirnya apa malam? Itu paling awal pertemuan. Ya, paling awal pertemuan. Paling awal di awal malam Sabtu. Ini yang penghujungan yang udah jam 10 lewat kita tuh nah. Apa temanya? Itu judulnya yang dibaca kalau pasalnya
Opi kita batil mushaf wa naqtihi wa syaklihi lah yang awal malam Sabtu. Nah, paling akhirnya apa? Apa malam? Tentang apa ya? Ya udah cukup jam 3 dah. Jadi yang paling akhir malam itu kalau ada di badan najis yang ghairu ma'fu, yang tidak dimaafkan. Contohnya malam apa? Kita contohkan tai cecak malam, kita contohkan ghairu ma'fu di badan yang udah buudu. Kita inilah. Nah, itu malam boleh kadang mengaji sebulan akhirnya. Dengan kayak itu tadi bolehlah menyentuh. Bisa jangan dengan tangan yang kena. Yang penting jangan dengan bagian yang kena dengan tahi cecaknya itu tadi lah, itu malam yang paling akhir temanya. Malam ini berarti kita lanjut bab 9 ya. Pasal yang ke-10. Hukum memegang mushaf li faqidil ma. Apa itu faqid? Faqid itu yang kadang menemukan, kadang dapat banyu. Nya megang mushaf tapi kada dapat banyu untuk wudu, apa hukumnya ini menyentuh mushaf itu tadi? Nah, dapatlah man lam yajid ma'an fatayammama. Dapat? Nah, coba. Ya, silakan tafadhal. Walaupun karena tayam sholat au ghairiha mimma yajuzu tayam lahu wa amma malam yajid ma'an wala turaban fa innahu yusolli ala hasabi halih wala yajuzu lahu masul mushaf li'annahu muhdith wa jawazna lahu sholata lid-dururah walau kana ma'ah mushaf walam yajid mayyudi'uhu iya ajaza anil wudu' jazalahu hamluhu lid-dururah qala al-qadi Abu Thayyib wala yalzamuhu tayammum wa fima qalahu nadhar wa yambagi ayyal zamahu tayammum amma idha khafa alal mushaf min haraq aw gharaq au wuqu fi najasah au husulihi fi jadi kafir fa innahu ya'khudhuhu wa in kana muhditsan lid-darurah. Ya barakallahu fik. Futuhul arifin. Apa ujungnya tadi? Walau wa in kana apa tadi? Wa in kana muhditsan lah. Tapi kalau di sini pakai walau, kada bapak maknanya kada jauh beda lah. Walau kana muhditsan. Oke, ini membicarakan kita perlu tahu ya kan? Kita perlu tahu walaupun mungkin di wadah kita ini banyu berlimpah, air ada di mana-mana, ya kan? Kadang alih hendak wudu, ya kan? Tapi kita tetap perlu tahu ini tadi. Jangan-jangan karena hendak berjalan, kita hendak berjalan ke mana mungkin hendak kalau ya karena misalnya siapa yo? Ya, Jurnadi ke berdakwah ke Afrika kan ya. Ya. Nah, lalu tiba-tiba di kampung di pedalaman kampung kanibal misalnya. Lalu anak menunaikan kewajibannya sholat, ya kan, anak mendakwahi bukan kanibal tadi. Tiba-tiba kadada banyu di mana-mana. Hah? Oke, jadi kayak apa keadaannya itu tadi dengan keadaan ini membawa mushaf juga kan gitu di badannya. Ya, jika ada di antara kita ini yang tidak menemukan air untuk berwudu, maka yang dilakukan sebagaimana yang kita tahu yaitu adalah at-tayammum, ya kan, bertayammum. Maka sebagaimana boleh baginya untuk tayammum, lalu dengan tayammum itunya boleh berbagai macam ibadah, ya kan, dalam artian dan apa yang kita ketahui kalau itu untuk sholat wajib kan tayammumnya diulang. Kalau bukan untuk 2 kali sholat wajib, ibadah-ibadah lainnya boleh tayammum itu tadi. Ya kan, misalnya kita sholat isya. Kalau untuk ba'diyah isya kada perlu mengulang tayammum gitu ya kan. Kalau untuk mengaji kada perlu juga mengulang tayammum gitu kan. Kalau subuh walaupun misalnya kada batal tetap tayammum lagi gitu lah kalau memang kada dapat banyunya.
Dengan inya tayamum, apa-apa yang dibolehkan baginya ibadah boleh, maka kayak itu juga memegang mushaf dengan tayamum itu juga boleh baginya yang tidak memang kadeda dapat menemukan banyu, hendak berwudu tapi kadeda dapat banyunya, maka boleh juga baginya dengan tayamum itu tadi untuk memegang mushaf. Baik, paham ya kalau lah mulai paham ya kalau berapa tahun dari Banjar mungkin paham Banjar lah. Baik, sama aja, baik tayamumnya itu untuk sholat atau untuk ibadah selain sholat, dalam ibadah-ibadah yang boleh tayamum baginya itu tadi lah, boleh jadinya dengan tayamum tadi memegang mushaf. Adapun jika memang dia itu apa tadilah lam yajid ma'an wala turaban, banyu kada dapat, debu suci yang untuk tayamum kada dapat dua. Ini kayak apa ya, mungkin kita bayangkan, mungkin salah satu contohnya tuh ada kadang-kadang entah di Nusa Kambangan itu apakah iya juga atau ada, tapi ada rumah-rumah tahanan yang tidak manusiawi, dengan toilet tidak ada segala macam. Mungkin ada yang pernah terbayang kayak itu, ada ceritanya kayaknya itulah dikajal tampungannya sekian, ternyata yang dibuat berkali-kali lipat lebih pada itu, toilet tidak memadai, nah tidak layak, akhirnya ya buang air kemana-mana, mana debu yang kau dipakai untuk tayamum juga, nah, penyucian yang tidak manusiawi kan gitulah. Di tempat kayak itu tadi, apakah karena kadada banyu untuk berwudu, kadada debu yang suci, kotor di mana-mana ya kan, air kencing mungkin di mana-mana, apanya hendak ditayamum makan mungkin memang tidak ada ditemukan mungkin lah, wallahu alam kayak apa lebih detailnya. Bayangkan kayak itu dulu. Lalu kalau dalam keadaan yang kita bayangkan kayak itu tadi, tidak ada air ataupun debu untuk tayamum, kalau terkait dengan sholat, maka dia tetap melakukan sholat 5 waktu kewajiban itu sebagaimana keadaannya. Nah, sebagaimana keadaannya. Nah, kayak itulah. Tapi Syekh Nuruddin Marbu dulu pernah juga ditanya untuk buhan-buhan tenaga kesehatan yang kan dahulu pakai apa yang namanya APD, lagi zaman-zaman paling hebohnya COVID dahulu, itu kadang berapa jam yaitu hanya boleh dipacul, gitulah. Akhirnya buhan itu tadi pakai popok ya gitulah di dalam. Pernah dengar itu tadi lah. Nah lah, akhirnya pakai popok. Lalu bagaimana dengan kewajiban sholat 5 waktu itu tadi? Nah, itu Syekh Nuruddin Marbu ditanya tentang itu tadi. Maka beliau jawab, itu kayak ini juga keadaannya, tetap dia melakukan sholat 5 waktu itu tadi walaupun dengan APD yang mahal ya, bila udah dicabut kada boleh dipakai ulang lagi, begitu mahal, satu kali pakai aja. Bukan berarti dengan di badan ada popok kita tahu kada sah kita kan hukum sholatnya, lalu dengan kada gitu kada melakukan sembahyang kada, tapi apa, lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu sholat yang 5 waktu yang tiba itu tadi, yaitu juga kalau keadaannya kayak ini tadi sesuai dengan keadaannya, nah, maka dia tetap melakukan sholat 5 waktu tadi, yaitu juga buhan yang pemakai APD, buhan tenaga kesehatan itu tadi. Kalau inya kan mesti pagi misalnya jam mungkin lah anggap setengah 7 atau mungkin setengah 8 pagi sampai dengan setengah 8 malam, berapa puting sholat yang kena, yang kada pacang lewat, kada mungkin kawa digawi dengan dalam keadaan suci 3 waktu, ya kan, 3 waktu itu tetap digawi walaupun dengan popok, dengan air kencing di badan itu tadi, kayak itu juga keadaan kalau dalam tahanan yang keadaannya kayak itu tadi lah, maka tetap wajib baginya melakukan sholat untuk menghormati waktu, tapi kayaknya diulangi lagi ya gitulah. Kalau keadaannya memang udah kayak buan tenaga kesehatan tadi udah lewat waktu begawinya, kawa dipacul, tuhnya mau ulang lagi. Nah, kada boleh kada digawi lalu pada waktunya gitu telah. Nah, kalau yang ditahan tadi wilayahnya ternyata tidak ditakdirkan untuk meninggal, hanya mungkin ketika udah kembali ke rumahnya hanya tunggal dikitan di anu gitulah. Kalau memang ditakdirkan meninggal, artinya kada hutangan yang menyebabkan kenainya diazab karena meninggalkan sholat 5 waktu. Cuma yang dibicarakan di tema ini adalah terkait dengan kalau keadaannya kayak itu tadi, bolehkah memegang mushaf? Bukan tenaga kesehatan yang memakai APD, bolehkah inya ketika jam begawinya itu tadi, padahal ini udah tahu setengah 8 pakai pakaian, pakai popok, setengah 10 udah ada bekamih di popok itu tadi, bolehlah inya jam 10 itu tadi mengaji dengan memegang mushaf? Jawabannya kada boleh. Bagaimana lanjutannya itu, wala yajuzu lahu masul mushaf, sholat 5 waktu tetap digawi
walaupun keadaannya awaknya gitu tadi membawa banyu kami di awak segala macam, tapi kalau untuk memegang mushaf itu tetap kada boleh. Kalau pang ya ini kan keadaan jam begawi itulah anak mengaji waktu kada datangnya pastiin kopitnya bolehlah mengaji dengan memegang mushaf, kada gitulah tetap kada boleh. Sholat jalan untuk menghormati waktu memegang mushaf tidak boleh karena dia itu adalah punya hadas di badannya. Kami bolehkan baginya sholat karena keadaannya itu tadi yang memang kada kalau dia apa-apanya lagi itulah. Pengecualian jika misalnya dia ini membawa mushaf, udah terlanjur membawa mushaf, nah dan tidak mungkin untuk ditinggal, tidak mungkin untuk diletakkan di mana-mana, di ruang manapun di tahanan itu tadi, karena misalnya yang menahannya itu adalah buhan yang benci dengan kita, dengan agama kita, dan dengan kitanya sebagai pemeluk agama Islam. Mereka itu kalau melihat mushaf pacang dihinakan, dirabitnya, dijajak-jajaknya, ditawaknya ke tempat sampah. Maka keadaan kita tadi kalau memang menghadapi itu tadi, maka itu berubah lagi hukumnya pengecualian itulah. Kalau misalnya lah ada ulama beliau ini ketujuh mengaji, mengulang hafalan, membawa mushaf di awak, nah tiba-tiba ditahan karena tuduhan yang padahal kada ada buktinya, ditahan. Keadaan tahanannya kayak yang di awal itu tadi, padahal di awak beliau ini ada mushaf, ternyata tahanannya kada suci tempatnya karena keadaannya yang kayak itu tadi kita ceritakan di awal. Lalu di mushaf yang ada di awak beliau ini dititipkan ke penjaga tahanan, kada mungkin kafir, kada mukmin. Ke tahanan yang lain kada mungkin juga memperhatikan pacang tetap walaupun mungkin KTP-nya Islam tapi mungkin cuma KTP aja dititipi juga pacang apa ya kita lah kayak itu juga kada menjaga juga gitulah. Yang lainnya walam yajid man yudi'uhu iyyahu, dia tidak menemui siapa yang kawa dititipi untuk memegang mushaf itu tadi, wa ajiza 'anil wudu pun kada kawa. Nah, maka ketika itulah hukum awal tadi ubah, boleh baginya tetap untuk membawa mushaf walaupun di badannya mungkin karena keadaan penuh dengan air kencing dan segala macam gitulah. Maka ketika keadaan itu tadi berubah hukumnya. Karena yang kalau kita tinggalkan itu yang terjadi adalah lebih menghinakan lagi kepada mushaf kan dibanding dengan kita tetap membawa di badan kita itu tadi. Ya. Kemudian berkata Al-Qadhi Abu Thayyib, tidak diharuskan baginya tadi untuk tayammum. Apa yang beliau katakan ini nazarun, perlu dikaji ulang. Wayam bagi ayyalzamahu tayammum, tetap diharuskan baginya tadi untuk tayammum. Adapun jika dia takut mushaf itu tadi dibanam, kan mungkin karena ditinggalkan lalu diambil oleh orang kafir lalu dibanamnya, ataupun ditinggal lamakan berarti sengaja ini adalah menenggelamkan, gorokin ditenggelamkan, ditimbai ke dalam banyu yang dalam, atau jatuh ke dalam najis yang menghinakan, atau dijatuh ke tangan kaum kafir, maka dia mengambilnya walaupun dia itu ada punya hadas karena keadaannya memang menuntut untuk dia tetap mengambil gitu tadi. Contohnya aja ya kan kita ini lagi kada wudu kan tiba-tiba ada kawan ini kan apakah waktu mbah halakoh subuh tuh nih mandak di meja intil mushaf tuh lah di ujung, tiba-tiba waktu kita lewat kita ini lagi kada wudu atau mungkin bahkan ada orang junub belum mandi lagi lewat jatuh mushaf nang intil tadi anakannya. Apakah kita mandi wajib atau wudu dulu? Dilihat tangan di bawah. Nah, ini jawabannya ya'khudhuhu, fa innahu ya'khudhuhu, tetapnya ambil walaupun dalam keadaan punya hadas itu tadi lah. Nah, itu jadi kada perlu madang wudu dulu kalau keadaannya gitu tadi lah. Tiba-tiba ada mushaf jatuh, kita lagi kada wudu, maka yang didahulukan mana? Wudu atau ambil? Ambil. Alhamdulillah paham lah.
Jadi kada perlu lagi wah aku belum berwudu ya kada boleh. Itu namanya kada bisa membedakan ya kan. Yang itu tadi dalam keadaan normal ya kan, di meja kita nih kada wudu ya jangan. Kalau memang jatuh sekedar untuk mengambil kita letakkan di meja itu cukup, itu boleh gitu lah. Nah, jangan berlama-lama megangnya karena kita dalam keadaan tidak suci, itu adalah karena belum wudu segala macam, kada boleh berlama-lama memegangnya. Oke, lanjut. Ya, tolong bacakan Iqbal. Bacakan. Nah, pasal yang berikutnya, wajibkah kalau kita nih melajari kanakan, yang saya mungkin ada pengajar di nih sebagai ceria kan gitulah, sebagai ceria kanakan, wajibkah kanakannya itu, wajibkah bagi kita untuk memerintahkan kekanakan itu tiap kali mengaji itu dalam keadaan berwudu? Nah, wajibkah kita sebagai pengajar itu mewajibkan kekanakan tadi dalam keadaan berwudu ketika mengaji ataupun memegang mushaf? Nah, apakah wajib bagi pengajar dan juga walinya kuitannya? Nah, berarti ini ada dua yang dibicarakan dengan kita pengajarnya lawan abah mamanya. Wajibkah bagi kita ini untuk memerintahkan mereka tadi dalam keadaan berwudu? Maka jawabannya adalah dua pendapat yang terkenal menurut ulama madhab Syafi'i yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi di kalangan ulama mazhab Syafi'i adalah tidak wajib karena akan menyulitkan, namanya kanakan gitulah. Tapi dilajari kada apa-apa, baik. Cuma kita bicarakan wajib kadanya, ya ijar Imam Nawawi kada wajib. Nah, ya padahi kenalkan kada apa-apa. Nah, baik punya mengaji itu buudu bang, anak membawa mushaf tu buudu bang. Cuma kada wajib kita menakuni tunggal ikungan, cek nilainya kekanakannya begayaan ya bakantut misalnya kan gitulah, wajibkah mau kada ya kan, lil masyaqqah karena ngalih sulit gitulah, tapi dikenalkan tetap itu adalah baik gitulah, mafhum lah, tidak wajib tapi baik kalau kita gawi. Jadi kada perlu terlalu membebankan mewajibkan kekanakan itu tadi, kainanya insyaallah paham aja makin beganal, jangan soalnya jangan ampih nuntut ilmu, insyaallah kainanya paham aja nya gitulah. Namanya kanakan akun mengaji kan untung dah alhamdulillah gitulah, kekanakan yang hanya tamat TK mungkin gitulah ya, alhamdulillahnya mau mengaji dah megang mushaf ataupun lauh papan yang ada ayatnya di papan itu tadi, maka itu adalah yang dikukuhkan Imam Nawawi di kalangan ulama mazhab Syafi'i adalah tidak wajib lil masyaqqah karena ngalih adalah. Ya lanjut, saya bacakan Abdul Rasyid.
Ini terkait dengan hukum menjual dan membeli mushaf. Nah, hukum menjual dan membeli mushaf. Kadang-kadang kita menemukan ada yang memadahkan kada boleh ya kan menjual beli mushaf. Makanya ya kada berakad jual tukar ketika kita itu beli mushaf ada kan kayak itu. Mungkin ada yang pernah menemui di masyarakat gitu lah. Nah, di Atibian itu adalah pembicaraan yang terakhir tentang hukum sahkah atau hukumnya kayak apakah jual dan beli mushaf. Sah menjual mushaf dan membelinya, tidak ada kemakruhan di dalam membelinya. Nah, ini membelinya. Jadi ini ada dua pembicaraan. Menjual ada hukum menjual, membeli ada hukum membeli, gitulah. Jadi menurut untuk menjual, kita membeli itu beda. Kada menyatu pembicaraannya ya. Hukum jual dan hukum menjual mushaf dan hukum membeli mushaf. Nah, al-bai' jual, al-syira' beli, gitulah. Dan di dalam kemakruhan menjualnya atau menjual mushaf itu tadi dua pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i, wajhani di ashabina, dua pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Kalau di sini wa fi karahiyati bertasydid, nah kalau pada ayat tadi wa fi karahati. Sahhuhuma, yang lebih sahih di antara keduanya, nah, yang paling sahih di antara kedua pendapat itu tadi, dan itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i berpendapat mengatakan hukumnya adalah makruh. Makruh berarti lebih baik jangan digawi menjual mushaf. Makanya kadang-kadang akadnya apa ya di wadah kita aja dipadahkan hadiah, ya gitulah. Hadiah gawiannya, gitulah. Foto-foto ulama pun kalau kita lihat di kubah-kubah gitu juga kan hadiahnya sekian, gitu, hadiahnya sekian. Tapi yang ada di Atibian kita bicara kali ini jual dan beli mushaf. Makruh ujar Imam Syafi'i menjualnya, menjualnya. Dan di antara yang mengatakan tidak dimakruhkan menjualnya dan membelinya, kata Bapak, berarti ada juga yang berpendapat kita tadi. Cuma kaidahnya apa yang kita diajarkan oleh guru-guru kita adalah al-khuruju minal khilaf. Nah, yang lebih utama adalah keluar dari khilaf pendapat ulama, yang mana yang paling aman itu yang kita ambil, itu lebih baik, lebih aman bagi kita. Jangan mengambil selalu yang paling mudahnya dalam hidup, itu namanya talfiq, tidak baik. Dan dikatakan yang mengatakan, di antara yang mengatakan tidak makruh menjual dan juga membelinya adalah Al-Hasanul Basri, Ikrimah, Al-Hakam bin Utaibah, dan itu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tidak makruh menjual, juga tidak makruh membelinya. Ada kada pegangannya, ada jiwa, gitulah. Kemudian sekelompok dari ulama memakruhkan menjual dan juga memakruhkan membelinya. Itu diceritakan oleh Ibnu Munzir dari Al-Qamah dan juga Ibnu Sirin, dan juga Ibrahim An-Nakhai dan juga Syuraih dan juga Masruq dan Abdullah. Kalau di PDF bin Zaid, tapi kalau di sinilah cetakan Ahmad bin Yazid, nah Abdullah bin Yazid. Kawalah mengulangi berpendapat tadi. Berarti ya kan pertama sah kada? Yang jual belinya. Terkait kemakruhannya, Imam Syafi'i tadi apa? Memakruhkan menjualnya. Kemudian ada juga yang tidak memakruhkan keduanya. Kemudian ada juga yang memakruhkan keduanya. Nah, kawan bayanglah, ini banyak banget pendapatnya nih, kan? Kemudian diriwayatkan dari Umar, berarti Umar bin Khattab, kalau di sini ini kan. Tapi kalau di PDF tadi Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anaknya berarti kan. Itu beda-beda dikit antara abah lawan anak, wallahu alam. Kalau kita banyak punya cetakan yang berbeda, kita bandingkan banyak yang mana gitu lah. Tapi pegang kitab yang ada di tangan ini gitu lah. Terjemahan yang punya Ustaz Rahmat juga menggunakan Ibnu Umar, berarti dua yang Ibnu Umar nih lah. Ini yang ini Umar bin Khattabnya.
Wallahu alam. Kemudian juga diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa mereka ini tadi apa pendapat mereka at-taghlil fi bai'ihi, sangat taglil itu kan tebal apanya, maksudnya ini adalah menangati, lalu pokoknya jangan jahilin menjual mushaf. Nah, ada juga yang gitu ya kan, itu taglil sangat tidak membolehkan kita. Itu jadi ada yang memakruhkan, ada yang menangati pokoknya jangan sekali-kali menjual mushaf, ada juga gitu. Kemudian ada lagi ternyata pendapat lain, pendapat keberapa dah ini. Wa dhahabat ta'ifatun, kelompok ulama yang lain ada yang berpendapat juga adalah ila tarkhis, pemberian rukhsah atau keringanan untuk hal membelinya tapi memakruhkan menjualnya. Ini diceritakan oleh Ibnul Munzir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dari Sa'id bin Jubair dan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga dari Ishaq bin Rahawai. Wallahu a'lam. Banyak pendapatnya ya kan. Jadi yang paling aman kita ambil. Janganlah kita jual mushafnya kalau hendak ya kan, jual tenaganya, mungkin kita begawi di percetakan, jual jasanya gitulah. Wallahu a'lam. Jadi al-khuruj min al-khalaf, keluarlah dari khilaf gitulah. Ada pertanyaan kan sebelum kita berdoa khatam terkait yang ada di kitab aja dulu. Kalau yang di luar kitab nih udah 3 belum dijawab lagi lah. Terkait yang ada di kitab kededa. Oh, oke. Oh ada ya, apa ya, di Junaidi duluan tadi mangkat tangan. Oke. Jadi hobi, tiflon, gulam, fata, syabab, rojul, kena dikirim bedudi jawabannya gitu insyaallah. Jadi ada itu kanakan ya kan, anak-anak itu memang ada namanya adalah, ada kita menyebutnya muradif atau mutarodif, itu kata-kata sinonim. Sinonim. Jadi kapan anak itu sobi, kapan penyebutannya, sampai dengan kapan tifl, gulam itu apa, kemudian fata, syabab, rojul. Nah itu kapan-kapan aja. Itu memang penting juga untuk kita ketahui. Kayak unta, ya kan, unta ada ibil, ada jamal, ada na'am. Jadi na'am mun mimnya mati, bermati iya. Mun na'amun unta yo artinya na'am. Kalau ni'am tuh jamak ni'mah, ni'am, ni'matun, ni'matani, ni'amun. Jamaknya nikmat, ini na'am, na'amun unta. Nah gitulah. Insyaallah karena dikirim berdudi jawabannya udah ada kebetulan sekitar jam 4:30 tadi itu ada juga yang bertakon itu, jadi udah ada jawabannya di HP. Jadi karena kita kirimkan fotonya itu aja kan, jawabannya akan dari ulang lagi menjawab. Hanya hari ini juga ditakoni itu, yang menakoni tetap ya kalau menasmiahi kekanakan tapi tuha ada aja. Kanakan mungkin umur 6 atau 7 tahun tetap ya gulam jualah ya gitu aja. Ya gulam tuh nang bayi kah atau apakah ya gitulah. Atau jangan kita nang mulai dahulu luput kayak gulam padahal bayi yang hanya lahir tuh ada gulam. Nah, pertanyaannya paham lah ini takon apa? Udah dijawabkan juga. Jadi kena dikirim makan fotonya dengan ya Abdul Rashid apa? Ya. Nah, masalah jual beli kitab-kitab jadi jawabannya tidak boleh ya. Mau kitab itu menghafal dengan akad jual beli, tapi biasanya kami ini memakai dengan akad dia. Nah itu ya Ustaz, karena kan ada aturan dari kalau akad dari kan kitab itu boleh ya Ustaz. Nah kalau kitab-kitab yang lain kayak kitab bikin, itu lah. Bedanya kan di kitab biobang ya kalau ada di kitab yang ini jadi kita tampung aja dulu ya. Jadi 4 utang lah, 4 utang pertanyaan. Ada dari kitabnya lah, kita carikan rujukannya dulu gitu lah. Fakih Abdul Rashid, jadi Junaidi. Coba saya kong malam yang belum lah. Ismail. Apa pertanyaannya Ismail semalam? Oh ya, dah ingat.
insyaallah kena lah ada di atibiannya jadi kena aja lo. Mudah-mudahan kena kau kita jawab. Bila takdir masih menakdirkan kita untuk bertemu lagi gitu lah. Mari kita sama berdoa untuk doa khataman kita, khataman Quran dan doa khataman kita atibian, dan doa khatamnya di antara kita baca adalah dan kita belajar malam di atibian kan ada doa khatamnya malam yang megang kitabnya kalau cetakan Al-Haramain ini halaman 127. Jangan alhamdulillah melihat kitabnya melihat kitabnya kita baca juga doa ini ya kan kita panjangi dikit doanya ya, karena ketika kita berdoa khatamnya kan ribuan malaikat mengaminkan kita berharap kabul doa kita ketika ini tadi kalau kita bersama untuk baca doa ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقه وقاده ودله إليك وإلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فذخه في قفاه إلى النار زبده في قفاه إلى النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات يا واهب العطيات. اللهم يا الله اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا
أنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت به علينا وعليهم من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة والدنيا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. واجمع يا الله بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك. اللهم أصلح ولاة المسلمين ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat kaum muslimin, wa wafiqhum lil adli fi ra'ayahum والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم. Jadikanlah pemimpin kami dicintai oleh kami dan kami dicintai oleh pemimpin kami. Wa wafiqhum lil siratikal mustaqim wal amali bi wadha'ifi dinikal qawim. Allahumma alquf bi 'abdika sultanina wa wafiqhu lima salihid dunya wal akhirah وحببه إلى رعيته وحبب الرعية إليه. اللهم احمي نفسه وبلاده وصن أتباعه وأجناده وانصره على أعداء الدين وسائر المخالفين ووفقه لإزالة المنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات وزد الإسلام بسببه ظهورا وأعزه ورعيته إعزازا باهرا. اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم يا الله. Ya Tuhan kami, perbaikilah keadaan kaum muslimin, murahkanlah harga kebutuhan hidup kaum muslimin, wa aminhum fi awtanihim waqdi duyunahum wa afi mardahum wansur juyushahum wa sallim ghuyabahum wa qallil asrahum wa fukka asrahum واشف صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم وألف بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك دائمين على طاعتك متناصحين. اللهم انصرهم في أقوالهم وأفعالهم وبارك لهم في جميع أحوالهم. اللهم يا الله فقهنا وفقه أهلنا في الدين فقهنا وفقه أهلنا في الدين فقهنا وفقه أهلنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم أصلح يا الله اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازين حسناتنا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل حسناتنا واغفر خطيئاتنا وسيئاتنا. نسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في
الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. Ya Allah, jangan jadikan dunia adalah kekhawatiran Allah, jangan sibukkan kami hanya memikirkan dunia ya Allah. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا وكف أيدي الظالمين عنا وارزقنا إماما عادلا. Berikanlah kami pemimpin yang adil ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala 'aiban illa satartah wala daynan illa qadaitah wala hamman illa farajtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقضي جميع حاجاتنا وتبلغ جميع آمالنا وتجمعنا مع إخواننا المسلمين في الفردوس الأعلى وأن تدخلنا الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم انصر سلطاننا وسلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا ومشايخنا وأقربائنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, target kita untuk di akhir tahun ini khatam lagi satu kitab terwujud. Alhamdulillah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah tahun tadi di akhir 2020 kita khataman kitab Hilyatul Tilawah tajwid ya 400-an halamannya. Lebih 2 kali lipat dari ini kan, itu 2 tahunan kita ngajinya kan, dan kita tambah dengan muqaddimah jazariyah atau judulnya Al-Muqaddimah Fima Yajibu 'ala Qari'il Qur'ani ay ya'lamah karangan Al-Imam Ibnul Jazari. Tahun ini alhamdulillah kita khatam lagi kitab At-Tibyan karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, insyaallah pertemuan akan datang mungkin karena dilihat ya jam ketua lawan bagian divisi keagamaan nih belum siap lagi ya, kita lihat Bang dulu kalau diberi waktu setengah bulan. Jadi kayaknya pertemuan berikutnya tuh kita qiraat, kembali ke qiraat dulu Hirzul Amani lah, dan kita lanjut membaca riwayat Warsh. Nah, setengah bulan ke depannya kan, karena di hari itu tadi mudah-mudahan naik ada nang hakun mengambil munnya kada berdelapan 10 kali 2 enggak mengambil jadi 5 aja. Atur aja gitu atau berataan dibagi. Atur aja gitu lah. Siapa mudah-mudahan kawa bila memang kawa ada yang nyanggupinya tetap lanjut kita dengan kini dibacakan aja gitu. Tapi mudah-mudahan harapannya itu di kuliah, kalau usia kuliah harapannya itu aktif, jangan menerima aja gitu nah ya kan, tapi bolak-balik kita gitulah. Mudah-mudahan kawa gitulah setengah bulan ke depan kita buka kajian Al-Itqan karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala. Jadi karena pertemuan berikutnya yang lain juga ada juga jadi yang lain kalau banyak nah kan yang lain ya maksud. Jadi kita lanjut pertemuan berikutnya qiraat dulu Hirzul Amani lawan baca Warsh. Pertemuan berikutnya hanya Al-Itqan, itulah karena melihat keadaan ini belum ada yang mengambilnya, belum tuntung lagi pembagiannya gitulah wallahu alam. Nah, ini Abu Buhan Busawab nih oleh tadi ngantuk kada. Okay. Jadi mudah-mudahan pagi kena kau ketemu lagi kita kan mahapal. Malam ini mungkin ada makanannya kecil-kecilan gitulah, silahkan kita makan dulu tumat juga. Mudah-mudahan makanannya ini barokah ya kita lah. Karena dibacakan doa kita malam ini khatam Quran, khatam juga kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan ini juga jadi di dunia jadi kenangan, ya kan, di akhirat jadi pemberat timbangan kebaikan ketika ditimbang di mizan gitulah. Mudah-mudahan hingga kita kada perlu singgah ke dalam neraka dulu ya kan. Langsung kalau kita berdoa tadi VIP sambil makannya ada Bapak itu, sambil makan sambil kita menutup ini VIP, yaitu jalur cepat kita masuk ke dalam surga, kada singgah ke neraka bahkan tanpa dihitung amal kita. VIP yang itu. Oke, itu aja mungkin salah khilafnya mohon maaf. Sebelum kita tutup kajian ini tadi ya kan, kalau kau diingatkan juga yang kada terbiasa lagi di kitab, yang punya kitab kalau kau dicatat tanggalnya kan gitulah, dicatat tanggalnya malam apa, tanggal berapa hijriyahnya, tanggal berapa miladiyahnya. Jadi kita biasakan mengennya kau tuh dahulukan bulan kita, bulan kaum muslimin, bulan apa ini ya, Jumadil Awal. Kalau Jumada al-Ula, kalau Jumadi al-Awal kita pakainya gitulah, dicatat tanggalnya. Jadi kenangan bagi kita, anak kita, cucu kita melihat kena kai jadi mana pian belajar dulu kai jadi gitulah. Ya hadallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.